Jenau kita masuki dalam masalah yang keempat. Bagaimana status pernikahan seseorang bila pasangan keluarga adalah keluar dari Islam atau murtad, na'udzubillah. Kembali kepada yang menyangkut dengan syariat. Kesimpulan, salah firau daripada dua-dua keluarga suami isteri murtad adakala dengan bentuk apapun, pokoknya keluar daripada Islam. Tentu penjelasan yang pertama kiban hingga jihad ke murtad, dan yang kedua pakri hukum pernikahan antara suami isteri. Tuan-tuan laki daripada Abati di Bulu. Terima kasih. Masalah murtad salah sidro daripada suami isteri. Baik murtad intikut, buat atau kata-kata. Karena terjadi murtad na'udzubillah dari lebih sisi. Dari sisi buat, ke huruf musujud ke patung, ataupun memakai tanda-tanda ibadat orang kafir, atau tutu ruh keluar tutu-tutu yang jid kepada kekufuran ataupun murtad, atau niat termasuk rencana kekufur. Muna kutubiyat Islam kedih nyan golom tubiyat kata biyat ngan baru rencana kekufur. Status suami istri sebenarnya kan ngan suami istri mentong bila terjadi murtad terorang, karena menyangkut dengan ikhtilaf agama dengan orang lain. Menyongan suami istri artinya pasah nikah. Munyo golom si tubuh, golom dukul nyan pasah nikah jahana dak Islam lom payah menikah kelai. Artinya hana iddah. Tapi munyo kalau si tubuh kana anak-anak min nyan pasah nikah kalon dilai. Selama iddah munyo tamong lom lam Islam muwa kembali. Hana payah menikah li. Tapi munyo sampai hana li Islam, yang berarti ka butuh nikah sejak pun murtad. Yang status ngon purmo. Kemudian menyangkut lem ngon saudara, anu, iya dan sebagainya pun putu. Karena ka murtad terlalu berselisih agama, kajian ke kafe nyan harum. Orang Islam mendoa ke orangnya. Kemudian juga putus hubungan pusaka. Harta orang kufurnya, murtadnya kajian ke harta pi. Harta negara. Kalau ke harta ada cok bak kapi. Harta pi. Jadi sebenarnya dengan perumoh menteng putuh hubungan murtad. Tetapi termasuk dengan anu doa anu yang hana terhijab putuh hanjeli antroli. Doa madaniyah nyan pun ka putuh segi pusaka. Mati hana wajib sumanau dan hana wajib truk tingkat tanom jit bi ka saya. Ka mati betul uyup me baba bini laut hoy awaknya rame-rame. Juk kutunuju awaknya. Nyan ban tingkat. Oleh karena yang demikian, maka berhati-hati kita nyon tentang kekufuran dan wajib tayo. Wajib geli tubuh tak dengar nyan di sinan na unsur kemurtadan. Bek meen bak bineh nyan. Karena Rasulullah nekun bak sabuh hadis, le perkara orang akan dirasakan lezatnya iman. Mangat dengan na iman.
tenang ngena iman dalam dada. Pertama, Allah dan Rasul lebih dicintai daripada orang lain. Mak ngeniyah dan segalanya. Yang kedua, tayang kegop sayang karena Allah. Yang kelihaya, ia kepada kafir, termasuk murtad. Lagi ia kena lapui. Apui di kira tu di nada betul-betul. Itu mentong kata kita. Begitu juga harus nara saya dan benci kepada kekufuran dan kemurtadan. Baik mangat-mangat manteng oleh katanya, kadang-kadang tutur kata yang mupubu'ah syariat-syariat agama, hukum-hukum agama yang sareh, puhala atau haram yang sareh, haram atau halal, ingkar wajib dan sebagainya. Jadi, murtad salah sira suami isteri. Kesimpulan yang pertama, putus nikah. Munyo golom si tubuh, payah menikah kembali, munyo je Islam. Mana Islam ni kabeh. Munyo kali menikah, munyo kali si tubuh, berarti kalau dalam endah munyo nak Islam kembali, muwa lagi tet munyo hana ka putus. Dak kena Islam kembali dalam dudaw, kena mengkawin dengan orang inang tet, ngalako tet. Munyo murtad urinang payah menikah lomba jelame dan sebagainya. Kemudian putus hubungan dengan waris, pusaka hana cok bak waris yang lain, munyo awai mati kok, dan munyo mati awak gudang nyan harta kon ku waris, rehut ke negara, kon rehut ke pusaka muslimin, tapi dah pusaka ngan pe, munyo pe na aturan pembahagian roh ni. Demikian, Pak Ulun Tuan. Mungkin tambahan Pak tunggu-tunggu yang lain. Terima kasih. Penjelasan poin yang keempat tentang terjadi pemurtadan antara salah tirawa daripada orang yang ke Islam maka gekeun murtad, akibat daripada murtad. Dan sebelumnya di buluh menyatakan penyebab jid ke murtad, adakala bil qauli, adakala bil fi'li, bahkan adakala bi rencana. Sehingga di antara tutu-tutu yang jid ke murtad adalah mengatakan lagi yang ka maklum hana Allah sulit Nabi dan seterusnya, hana god agama Islam juga sama, dan termasuk takalan salah satu yang jid ke murtad, jid ke kafir, na'udzubillah, mengkafirkan muslim. Man kafara musliman fahuwa kafirun. Orang yang pegah kafir ke orang Islam, apabila agaknya nyaw mentang muslim dalam kafir yang dah kun, maka orang kunyalah yang jid ke kafir. Apabila memang manusia telah jadi kufur, pun yang dinyatakan la'abi, putuhlah ikatan-ikatan yang menyangkut dengan hak muslim. Sebagai seorang suami, putuh hanali hukum bebas dan halia pergaulan, dan demikian pula nak cok pusaka satu dengan lain. Dengan ayah mak demikian, cuma adalah hal tersebut perlu penuh dengan kehati-hatian. Antara jatuh murtad batir raurang hana meri yang bahawa suami isteri kakan perumah drawad. Antara jatuh murtad batir raurang hana meri nyan keli pusaka ba ayah drawad. Sebab buat salah adalah membedakan adalah cara, bukanlah buat salah membedakan rasa. Kalau tak kun tutu tikre drawa ke kafe nyata ji kan kita nyo tukang kon je ke kafe na menyum suu mentem sapai dengan permoh karena kita nyo kaje ke kafe age third nengko na menyum hana mangat tak dua ta permoh karena kita nyo ke kafe lagi nyum third nengko menyum menan ji tak belong ko tabo tumpuk tak ciut tak tagun tiga tak ba nyum pa cebeda hukum engko cu harim engko blau haliga. Maka karenanya penuhlah kehati-hatian. Baik rasa-rasa kenanya orang kekeri mudah perbuatan, mudah perkataan, sehingga tidak kita rasai yang bahwa kita sudah na'udzubillah keluar iman. Kesimpulan, murtad adalah putuh nikah, menyogalam hubungan putuh langsung, menyokali hubungan hana wala idah ternyata ciri semenjak kalimat tersebut keluar. Inilah merupakan kesimpulan poin yang keempat. Lalu terus poin yang kelima, dalam uraian fikih
Yang menyangkut dengan bab munakahat, tersebut bahawa orang yang talak 3 tidak boleh lagi rujuk. Namun pada kenyataannya, bila kasus talak 3 sekaligus dinaikkan permasalahan ke mahkamah syariah atau pengadilan agama, maka tetap mahkamah syariah tidak mengakuinya 3 dan menganggapnya sebagai talak 1 dan boleh rujuk. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana status talak 3 sekaligus? Apakah jatuh 1 atau jatuh 3? Bagaimana kita menyikapi yang kedua terhadap praktek yang dilakukan oleh mahkamah syariah tersebut? Mohon penjelasan dari Walid di Samalanga. Cuma secara singkat, memang masalah talaknya betul-betul. Selama orang mencari nikah sampai itu beliau. Baru hanai talak, berarti hanai nikah. Cekai suntat berkeluarga panik melihat malam. Persoalan ini, bagaimana status talak 3 sekaligus, apa jatuh 1 atau jatuh 3? Hai le takขึ้นle, kiban jatuh sa, ken he jatuh. Lun talak kata le bos talak, mam tak ขึ้น sa kan si bangai. Berarti hanya mentah-mentih. Makanya keputusan mazhabul arba'ah menurut hemat ulun tuan, ittifaq ulama ahlu mazhabul arba'ah piat boh mazhab baik Imam Hanafi, baik Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali, talak 3 sekaligus jatuh 3. Kecuali pendapat yaitu daripada Ibnu Taimiyah dan pendapat dari Syiah Imamiyah dan segelintir dari Syiah Zaidiyah yang menyatakan talak le jatuh sabah. Maino pilih mana? Pilih ilung kak lagi mazhab Syiah, kak talak le jatuh sabah, kak putus. Ilung lalu sana, kak talak jatuh le ya. Enak mantap. Ya pun kalau Ibek karu-karu je, karena kita hidup dalam perbedaan, itulah yang baik. Mesti berlagangan, ya, sama-sama berbeda. Ini pilih mana? Menyo tegedi tak pilih kita manteng bermazhab, boh mazhab, nyo mampu boh sepakat malai boh mampu boh mazhab menyatakan talak le jatuh. Leh kabe. Sesuai lagi perkalian 3 sama dengan 3. Masa 3 sama dengan 1. Nyo hamkin ya kai itu. Ya. Kecuali najid pendapat menurut hemat ulun tuan kalian, yaitu pendapat Ibnu Taimiyah yang menyatakan 1 dan Imamiyah Syiah Imamiyah dan sementara daripada Imam Syiah Zaidiyah yang menyatakan jatuh. Ma pilih mana yang ini anu? Kai bapa pengadilan karena awalnya lain mazhab, wajar awalnya disebut. Ini mazhab awalnya mazhab Taimiyah, kasapa? Mazhab awalnya mazhab Syiah Imamiyah, kasapa? Mamnya digelimnya boleh ba mahkamah di jatuh saboh jatuh le, kaku tacok, dah minta cara itu ke baca buik taduk kenan. Nah, tak pegot nanggro yang mazhab put baru jatuh talak le jatuh le. Mantu kiamat lagi yang sampai tengok. Karena hana saban mazhab urang duk dalam mahkamah ngau nyawa. Nya menang. Jadi menang ko Pak Ulun Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, terima kasih. Kesimpulan, ittifaq mazhab put le jatuh le. Di luar mazhab put terkecuali tabah ban put. Sehingga dia diakui yang bahwa ban put mazhab hantruh mupom ke bangai, maka mupom orang lain ya kita mentang tanggap bangai mazhab put ban put ke tang kira mazhab put lain dirau ban put ke bangai hingga auta banding di dalam mazhab tuan kalon di dalam 100 orang terkemuka di dalam Islam betul dalam buku pintar mutemu tulisan aku 100 orang pintar di dalam dunia itu urut Imam Hanafi urut 1, Imam Malik urut 2, Imam Syafi'i urut laya, Imam Hanafi benar Hambali urut put. Nah orang lain dalam kelompok kun Walid urut 60 laya. Tiada tu urut tha 2 laya put nan tak pakai, nya urut 60 laya tak pakai.
kurun teh beciu naku. Maka karenanya kan salah tetapi hak ate di kurung 60 le ngurung tha peut. Sa pegah urut 60 le 60 peut tha. Kai katanya wan naku. Nyan ahli dunia kai petaho naku. Menyo salah awak petaho. Tanggap le katanya dup nan je petaho. Bangai madan tanggap ji petaho katanya modua drawat. Hanjir nan cara ngurung petaho je ngan katanya naku. Dan guru dan sidang jamaah yang terhormat, begitulah keadaan yang menyangkut dengan talak 3. Kemudian terus kita lanjutkan dalam urut yang ke berikutnya, yaitu poin yang ke-6 tetapi langsung poin yang ke-7. Nyawa kira-kira kan putunya na belukat aku. Tapi nyak mupat pada kedudukan masalah. Yang ke-7, Maulid Nabi Muhammad SAW diperingati oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Namun di sela-sela pelaksanaan peringatan Maulid tersebut terdapat permasalahan. Permasalahan yang tumbuh antara penjelasan di antara satu dengan yang lain. Apakah perbuatan memperingati Maulid tergolong dalam perbuatan ulang tahun setelah kematian, setelah wafat dan hukumnya bid'ah? B. Apakah benar memperingati Maulid Nabi hanya dilakukan pada bulan tertentu saja di luar bulan yang hanjir? Menyo memang hinan mentang dan siapa pencetus pertama Maulid dan apakah kemudian C, ABC dan D. Apakah benar selawat nariyah Allahumma salli salatan taman ba ujung tu tan halu bihi wa tan kurabudum? Nyan selawatnya adalah ada pendapat yang menyatakan nyan bid'ah karena di dalam penjelasan kagak pertama Nabi dengan Allah Ta'ala. Benarkah selawat nariyah itu bid'ah dan barang itu adalah haram hukumnya? Perboh masalahnya dalam karena inti jihtaboh ada pihgeun. Abu perlu gading memberi jawaban. Terima kasih. Pada Abu kamu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ka truk bak mulut. Jadi lun baca kitab Al-Ibda' karangan Syekh Ali Al-Mahfud. Ditulis di sinan Al-Ihtifalu bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihtifal musaho untuk memperingati kelahiran Nabi. Yang pertama-tama mutaho bak bulan mulut dan sebagainya hana mutijala pihurung ke wafat Nabi. Maka yang pertanyaan yang kepada tanya apa? Puak meninggal Tergolong dalam perbuatan ulang tahun. Ulang tahun meninggal. Kan hanam dia jala pihurung nan. Nyan hanya ketanya pengenga tagakenan. Di urang yang perbuatkan ihtifal bi maulidin Nabi, yaitu mutaho untuk merayakan urut kelahiran Nabi. Kemudian getuleh buat yang dipubuat bak peraya urut kelahiran Nabi. Yang pertama dibaca ayat-ayat Allah yang menyangkut dengan menyebut Rasul. Baca ayat Allah. Jadi baca ayat Allah bebas. Bebas. Baca ayat Quran. Asaikan bak tempat itu. Yang kedua, yang buat getulihinan menyebut Rasul dengan berselawat. Yang kelima, menyebut syama'il Nabi. Jadi keistimewaan Nabi. Masuk membaca cerita-cerita Nabi. Pertama baca Quran. Yang kedua berselawat.
Yang kelima, membaca cerita Nabi dan menyebutkan syama'il, keistimewaannya. Yang keempat, ihsan ilan nas, berbuat baik kepada orang, bimakanan ke muslimin. Nyan dipubuat put macam nyan karena syukur di atas buruzihi sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Allah. Dipubuat nyan karena gembira ji di atas gepulahir li Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu nikmatul azma. Jadi gukun ayu nikmatin a'zamu min buruzihi sallallahu alaihi wasallam. Hana tabah nikmat yang lebih raya daripada nikmat lahir Nabi. Fahiya nikmatul azma. Maka nikmat lahir Nabi adalah nikmat besar. Maka adalah mereka buatkan perbuatan tersebut karena gembira atas kelahiran Nabi itu syukran lahu, bersyukur kepadanya. Ya, jadi nyan entnan dile. Maka adalah mereka itu tergolong di dalam zikir. Membaca Al-Quran, zikir. Berselawat kepada Nabi, zikir. Menyebut-nyebut kelebihan Nabi dan sejarah Nabi, zikir. Dan mereka duduk berjamaah berzikir. Maka namanya halqah zikir. Yang entnan dile. Dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hana lon utus gata hai Muhammad kecuali gata rahmat bagi sekalian alam. Ya, jadi diri Nabi rahmat. Maka lahir Nabi, lahir rahmat. Ya. Gembira di atas kelahiran Nabi, gembira di atas kedatangan rahmat. Dalam Quran, qul, katakan olehmu hai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatih, fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah dan dengan keduanya hendaklah bergembira mereka. Gembira